Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget punya tombol buat putar waktu? Mungkin setelah salah ngomong atau buru-buru ngambil keputusan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu kekuatan super yang sering banget kita remehkan, yaitu kekuatan untuk jeda sejenak. Kita akan telusuri bareng-bareng gimana caranya kesabaran itu bisa jadi tameng paling kuat buat ngelawan penyesalan di masa depan. Yuk, kita mulai. Coba deh, perhatiin baik-baik pepatah ini. Kesabaran hari ini menyelamatkan penyesalan besok. Ini bukan sekedar kata-kata indah loh, ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Sebuah prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi bisa jadi kunci buat ketenangan hati Anda di kemudian hari. Pasti pernah kan, berharap banget kita punya tombol rewind dalam hidup. Mungkin setelah kita ngucapin kata-kata yang nyelekit pas lagi emosi, atau setelah kita ambil keputusan kilat yang ternyata, aduh salah besar. Rasa ingin memperbaiki masa lalu itu, rasanya kita semua pernah ngalamin. Nah, pertanyaannya, dari mana sih sebenarnya datangnya penyesalan-penyesalan terbesar dalam hidup kita? Seringkali, akarnya itu bukan niat jahat, tapi cuma satu hal yang simpel, ketergesa-gesaan. Penyesalan itu seringkali tumbuh dari benih-benih kecil ini. Coba bayangin, satu ledakan emosi sesaat bisa merusak hubungan yang udah dibangun bertahun-tahun. Satu kata yang lepas kendali bisa ninggalin luka yang dalam banget. Atau sebuah tindakan tanpa dipikirin matang-matang, tanpa doa, bisa bawa kita ke jalan yang salah. Semua itu akarnya sama, bertindak terlalu cepat. Oke, jadi apa sih harga mahal yang harus kita bayar dari sifat tergesa-gesa ini? Yuk kita bedah kenapa bergerak terlalu cepat itu bisa bahaya banget dan malah bawa kita ke jalur yang harusnya kita hindari. Ada satu kutipan bijak dari kitab Amsal yang kena banget. Dikatakan, semangat tanpa pengetahuan itu nggak baik. Orang yang tergesa-gesa pasti akan salah langkah. Ini kebenaran yang universal kan? Semangat itu bagus, tapi kalau nggak diimbangi dengan pertimbangan ya bisa-bisa malah jadi bumerang. Coba deh kita bayangkan ada dua jalan di depan kita. Di satu sisi ada jalan tergesa-gesa. Jalan ini ibaratnya mencuri kebijaksanaan kita, bikin kita salah langkah, dan ujung-ujungnya cuma nimbulin penyesalan. Di sisi lain, ada jalan kesabaran. Jalan ini justru ngasih kita ruang buat berpikir bijak, melindungi masa depan kita, dan hasilnya adalah kedamaian. Pilihannya jadi kelihatan jelas banget kan? Sering banget kita salah kaprah nganggap sabar itu tanda kelemahan atau kepasrahan. Nah, di sini kita akan coba definisikan ulang konsep sabar. Bukan sebagai sifat yang pasif, tapi justru sebagai sebuah kekuatan spiritual yang aktif dan luar biasa. Jadi, ini poin yang paling penting. Kesabaran itu bukan kelemahan, bukan juga rasa takut, sama sekali bukan. Kesabaran itu adalah penguasaan diri. Itu adalah kemampuan untuk taat pada suara hati, pada intuisi yang lebih tinggi. Ini adalah wujud kekuatan batin yang sejati. Orang yang sabar bukan berarti nggak punya emosi. Mereka cuma memilih untuk nggak dikendalikan oleh emosi itu. Terus kenapa ya kadang kita seolah-olah disuruh menunggu? Konsep penundaan ilahi ini ngasih kita perspektif baru. Masa-masa penantian itu sebenarnya bukan waktu yang sia-sia. Justru di dalam jeda itulah karakter kita dibentuk, iman kita diuji, dan hasil yang jauh lebih baik sedang dipersiapkan buat kita. Jadi menunggu itu bisa jadi proses yang sangat produktif. Biar konsep ini lebih terasa nyata, yuk kita lihat sebuah kisah klasik yang luar biasa tentang pengendalian diri. Ini adalah cerita tentang sebuah pilihan dengan taruhan yang sangat tinggi, antara balas dendam instan atau kebijaksanaan yang sabar. Coba bayangkan situasinya. Di dalam sebuah gua yang gelap, Raja Daud menemuin musuh bebuyutannya, Saul, orang yang ngejar-ngejar dia buat membunuhnya, dalam kondisi yang sama sekali nggak berdaya dan sangat rentan. Wah, tekanannya pasti luar biasa. Anak buahnya udah pada berbisik, ini kesempatan Mas, habisi dia sekarang. Semua masalahmu bakal selesai. Kemenangan instan ada di depan mata. Godaan untuk bertindak cepat pasti besar banget. Tapi, apa yang Daud lakukan? Dia menolak. Dia memilih untuk menahan diri, mengambil jeda sejenak, dan percaya pada waktu yang lebih besar dari sekedar keinginannya sendiri. Dia menunjukkan sebuah penguasaan diri yang luar biasa di tengah badai emosi dan tekanan dari sekitarnya. Sebuah pepatah Tiongkok kuno sepertinya merangkum kebijaksanaan Daud dengan sangat indah. Bersabarlah sejenak, maka badai pun akan reda. Keputusan Daud untuk sabar sesaat itu berhasil mencegah badai penyesalan yang mungkin bisa menghantuinya seumur hidup. Oke, kita udah lihat kenapa sabar itu penting dan juga contoh nyatanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa melatih kesabaran dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita masuk ke panduan praktis untuk menumbuhkan skill yang bisa mengubah hidup ini.
Ada 4 langkah sederhana yang bisa kita latih. Pertama, jeda dulu. Ciptakan ruang antara dorongan hati dan tindakan kita. Kedua, bawa dalam doa. Serahkan emosi kita pada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Ketiga, pikirkan dampak jangka panjangnya. Coba tanya ke diri sendiri, apa tindakan ini bakal saya sesali besok? Dan keempat, utamakan kehendak Tuhan di atas ego sesaat. Pilih waktu yang ilahi, bukan cuma keinginan pribadi. Pada akhirnya, ini semua adalah soal investasi. Anggap saja kesabaran itu investasi spiritual. Coba pikirkan deh, penyesalan itu selalu mahal harganya. Bisa berupa hubungan yang rusak, kesempatan yang hilang, atau kedamaian batin yang terenggut. Tapi kesabaran seringkali gratis. Modalnya cuma satu, penguasaan diri. Jadi, yuk kita kembali ke prinsip awal kita. Pilihlah untuk bersabar hari ini. Pilihlah untuk jeda sejenak. Pilihlah untuk mempertimbangkan. Karena pilihan itulah cara terbaik kita untuk mencegah penyesalan di hari esok. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan situasi yang lagi Anda hadapi sekarang ini. Kira-kira penyesalan masa depan apa yang bisa dicegah oleh kesabaran Anda hari ini juga?